that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. More than I can say, do it to me, can say, more than I. Jadi tadi malam tiba-tiba handphone gua nggak tahu kenapa nggak mau nyala layarnya. Sekarang gua harus menemukan handphone gue ke STC. Semoga tidak semoga nggak lama menerimanya, karena Raya lagi di rumah cuma sama Mbak, sama Eyang, buyutnya sama omnya. STK ini selalu sepi, tapi kalau misalnya nanti ditutup itu gue akan sedih karena ada salah satu toko game favorit gue di sini. Jadi handphone gue udah tinggal sampai tadi sore karena katanya home buttonnya rusak, ya coplok, terus baterainya melembung, sama tadi apa? Power on off-nya agak bermasalah. The good news is harganya nggak gede-gede amat lah, masih bisa dibenerin. Nah, kenapa gua memilih hari Selasa buat ke STC? Karena Drakuli salah satu tempat favorit gue tutup, karena kalau buka bahaya. Satu lagi tempat favorit gue kalau ke daerah Senayan sini, Ratu Plaza. Jadi sudah selamat dari Drakuli, belum tentu selamat dari Ratu Plaza. Nah, apa gue bilang, kena kan gue persoalan ke Ratu Plaza sih. Jadi salah satu tujuan gue beli Gorilla Pod tadi adalah angle-nya kalau mungkin flowbill lebih enak, lebih tinggi. Gue biasa cuma pakai popoknya, bukan popok sih, perlaknya Raya gini doang. Terus sekarang pakai Gorilla Pod, lebih enak kelihatannya. So, jadi gini, beberapa waktu lalu di Twitter itu rame, bukan debat sih, lebih ke sindir-sindiran gitu, karena ada satu film yang lagi booming, yang memecahkan beberapa rekor gitu, direview oleh salah satu orang di Twitter. Intinya gini, intinya orang itu nggak suka film yang lagi booming gitu, karena menurut dia garing gitu. Satu, gua nggak menyalahkan orang itu, karena apa? Selera itu subjektif, review itu subjektif. Terus dua, gue agak heran dengan orang-orang di belakangnya yang defensif, karena gue nggak tahu sih what are they trying to prove gitu. Ini satu orang dibandingkan dengan berapa ratus ribu orang gitu yang memang suka filmnya, tapi mereka kayak tersentil dan apa ya, nggak terima gitu ada orang yang nggak suka. Agak aneh ya. Kenapa? Karena menurut gue, seperti yang pernah gue ngomong di salah satu vlog gue, film itu ditunggu karena dua. Menurut gue ceritanya bagus, terus ada star power di situ. Dua elemen ini menurut gue pribadi adalah dua elemen penting yang menyebabkan film itu ditonton. Let's say gini, film yang ceritanya bagus atau ceritanya menarik. Gue waktu itu nonton Pacific Rim
dengan anggapan kalau gue nggak kenal nih. Gue waktu itu nonton Pacific Rim, yang gue tahu hanya Idris Elba doang gitu. Terus padahal Idris Elba di situ lebih ke pemeran pendukung. Pemeran pertamanya si Raleigh, itu lupa gue namanya siapa, itu main di TV series Son of Anarchy gitu. Kedua Makomori, yang main Makomori itu main di apa gitu. Terus ada yang jadi Hansen, yang jadi dua bapak anak Australia itu. Intinya Pacific Rim itu bukan film A-lister yang aktor-aktornya memang sangat terkenal di jajaran kayak Leonardo DiCaprio, kayak Johnny Depp, kayak gitu, enggak. Tapi gue tetap mau nonton. Kenapa? Karena ceritanya gue agak menarik, karena ngangkat budaya superhero. Ceritanya gue agak menarik karena mengangkat budaya super robot gitu. Kebetulan gue suka super robot, jadi gue penasaran filmnya kayak apa. Ternyata Del Toro juga suka super robot gitu. Jadi banyak trope-trope super robot yang dia pakai, dan gue sangat suka sekali gitu. Walaupun aktornya waktu itu gue nggak ada yang suka, atau walaupun nggak ada aktor favorit gue lah di situ gitu. Itu contoh dari story power menurut gue. Kalau yang star power adalah film dimana sejelek apapun filmnya menurut gue gitu, kalau yang main adalah aktor favorit gue pasti akan coba tonton gitu. Walaupun misalnya nanti tengah-tengah cerita memang nggak suka atau gimana gitu. Kayak apa ya, misalkan gue suka Anna Kendrick gitu, gue akan nonton semua film yang ada Anna Kendricknya, termasuk kayak Pitch Perfect 2 yang menurut gue nggak sebagus Pitch Perfect 1 gitu. Tapi gue tonton Pitch Perfect 2 karena ya gue memang suka lihat actingnya Anna Kendrick gitu. Dari Up in the Air, dari Voices, dari apalagi bahkan Into the Woods itu gue nggak suka filmnya, gue nonton walaupun nggak habis nonton karena gue pengen lihat Anna Kendrick di situ gitu. Itu star power. Nah masalahnya adalah kemarin itu yang diributan adalah kenapa jadi kayak satu review itu mengusik orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Padahal kan ya lagi-lagi ya review itu subjektif. Mungkin orang yang review itu bukan pasarnya si film itu gitu. Jadi sebenarnya pendapat gue adalah nggak usah baper gitu loh. Lu gini ya, lu buat karya menurut gue adalah nggak mungkin 100% orang suka dan nggak mungkin 100% orang nggak suka gitu. Pasti akan ada porsinya. Walaupun sebagus apapun, gue yakin ada yang nggak suka Godfather, gue yakin ada yang nggak suka Inception gitu misalnya. Itu kayak konsekuensi nggak sih kalau misalnya lu buat karya, ada yang suka ada yang nggak suka. Yang nggak suka ya udah gitu, berarti itu bukan pasar lo gitu. Atau misalnya yang lu pikir itu pasar lu tapi nggak suka, ya udah berarti memang filmnya nggak sebegitunya. Atau ya gitu. Jangan jadi kayak defensif. Yang salah bukan gua kok, yang salah skripnya. Yang salah bukan gua kok, yang salah orang direkturnya atau yang salah siapanya gitu. Contoh, gue waktu bikin Nusantara Ranger itu, dari awal gue bikin atau war-war di Twitter 6 bulan pertama itu banyak banget yang nggak suka. Banyak banget yang nggak suka, bilang Nusantara Ranger itulah Power Ranger pakai batik lah, Nusantara Ranger itu jiplakan inilah, jiplakan itulah gitu. Tapi begitu Nusantara Ranger rilis, yang suka lebih banyak daripada yang nggak suka. Dan nggak apa-apa, gue menghargai yang nggak suka. Kenapa? Karena memang menurut gue ya selera orang beda-beda. Dan itu nggak membuat gue kesel, sakit apa enggak? Ya enggak lah. Orang masih ada yang suka gitu. Malah kayak gue bisa ngelihat dari sudut pandang orang yang nggak suka. Oh, kenapa nggak suka? Oh, mungkin karena dia memang bisa jadi yang diharapkan tidak sampai dengan yang keluar gitu. Atau memang dia pengen buat kayak gitu
tapi ternyata dia nggak bisa, akhirnya udah keluar duluan, dia sebel gitu. Nggak masalah gitu. Jadi banyak faktor yang menentukan itu gitu. Jadi kalau misalnya saat lu buat karya terus nggak suka terus lu defensif, akan terlihat ya lu nggak siap untuk mengeluarkan karya sebenarnya gitu. Ya mungkin nggak tahu sih dari kasus yang kemarin, gue nggak ngerti kenapa kayak sangat defensif gitu. What are they trying to prove? Karena ya filmnya laku gitu, filmnya memecahkan beberapa rekor malah gitu kan. Nggak usia itu tadi, jangan baper. Ya gue masih belajar mengeluarkan karya, walaupun gini, setelah Nusantara Ranger gue sekarang lagi jalan H2O Reborn. The fact is H2O Reborn animonya tidak sebesar Nusantara Ranger gitu. Apa gue menyalahkan orang-orang yang gak suka? Enggak, karena gue tahu pasar gue atau pasar komik H2O Reborn ini beda sama Nusantara Ranger. Nusantara Ranger boleh dibilang menyentuh banyak orang gitu, maksudnya dekat dengan kebanyakan orang. Kalau H2O Reborn ini gue bilang spesifik banget pasarnya, karena genre-nya sci-fi, robot-robotan, wayang gitu. Not everyone likes the tiga ini gitu, jadi lebih kecil pasti gitu. Kalau lo lihat vlog gue sama Jaka sama Ova sama Sweta yang ngomongin komik Indonesia, Jaka pernah bilang gini, karya terbaik gue adalah karya gue setelah ini gitu. Artinya karya yang lo bikin itu sudah pasti tidak sempurna 100% gitu. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, nggak ada lah karya yang sempurna 100%. Karya itu menurut gue apa ya, yang menilai itu orang lain, bukan kita gitu. Kalau misalnya, tapi kita harus suka dulu, kita suka ngerjainnya, kita suka hasilnya, baru kita keluarin gitu. Kalau lo nggak suka, apalagi orang lain gitu kan. Gue masih apa ya nggak tahu sih, mungkin ada kepentingan di belakangnya kali, ada harus balik modal, harus apa segala macam kali, I don't know. Tapi yang gue lihat sih gitu kok, jadi kesannya jadi kayak defensif, jadi kayak nggak terimaan, jadi kayak takut gitu kalau satu blok ini mengaruhi penjualan gitu. It's only one block, sementara blok itu keluar, filmnya sudah terlaku atau ditonton berapa ratus ribu orang, berapa ya gitulah. It's funny. Jadi gitu aja sih sebenarnya vlog gue. Kasih tahu gue, setuju nggak lu sama gue kalau misalnya karya laku itu belum tentu bagus, dan sebaliknya.